Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten ing enjing menika kula lan panjenengan sami ngatah-ngatahaken rasa syukur wonten ing ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan niat yang juga mulia. Thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan pemahaman kita, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, dan nanti mudah-mudahan bisa mengangkat kejahilan pada diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Niatnya tentu kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, dan kita juga menjadi sosok-sosok agen-agen yang muslih. Boten mawon sae untuk diri kita sendiri, ananging juga memberikan cahaya penerangan bagi orang lain. Dan itulah hakikat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap proses thalabul ilmi. Awalnya kita menjadi seorang thalib, kita menjadi seorang muta'allim, pembelajar, tapi ketika kita diberi amanah oleh Allah, kita tidak bisa melepaskan status kita sebagai seorang mu'allim, sebagai orang yang memiliki keharusan berbagi ilmu kepada orang lain, mengajak mereka kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan bisa senantiasa kita limpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, segenap sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak rasa syukur dan memperbanyak sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi bisa menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk tetap mendapatkan sehat walafiat dari Allah, bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan selama kita berada di dunia ini, sehingga kelak kita diberi kelayakan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kondisinya kurang ideal. Nggih. Dari semalam, bahkan dari sore nggih, hujan terus mengguyur bumi kita. Bahkan tadi pagi saya sempat galau, ragu
iki sido pogar. Nggih, lho cuaca seperti ini merupakan momen yang paling ideal untuk narik selimut lagi. Lumayan, dari jam 4:30 sampai mungkin jam 6 sampai mungkin jam 7 sebelum akhirnya nanti bangun untuk melakukan aktivitas lagi, atau kalau yang hari Ahad libur ya terus aja sampai zuhur. Seperti itu. Tapi saya kemudian mengingat, kita orang Indonesia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak. Apalagi dengan status kita sebagai seorang muslim. Islam di Indonesia itu termasuk Islam yang sangat ideal. Dalam pandangan pribadi saya, Islam di Indonesia itu termasuk Islam yang cukup ideal. Karena apa? Karena hampir semua perkara yang kita butuhkan dalam proses penegakan agama serta izhar penampakan syiar-syiar Islam semuanya terfasilitasi. Mungkin di sana sini ada banyak kekurangan. Apa sih yang tidak kurang dari manusia? Sak pinter-pintere, sak hebat-hebate, tetep ae menungso itu punya kekurangan. Tapi di antara sekian banyak kekurangan-kekurangan, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak fasilitas kemudahan bagi kita semuanya, orang Islam yang ada di Indonesia ini, untuk menjalankan, mempraktekkan dan menampakkan syiar-syiar. Bahkan dalam tataran kalau di luar negeri itu perkara-perkara yang sangat mendasar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kangge panjenengan yang pernah hidup di luar negeri bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia. Bahkan orang-orang luar negeri yang tinggal di Indonesia, baik yang berasal dari negara minoritas Islam maupun mayoritas, niku seringkali merasa senang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Karena apa? Karena memang di Indonesia ini banyak keistimewaannya. Hampir 5 waktu kita bisa mendengarkan kumandang azan yang saling bersahut-sahutan. Ibu-ibu bisa dengan mudah untuk menggunakan hijab, menutup auratnya tanpa perlu khawatir akan adanya Islamofobia. Bapak-bapak yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya juga tidak perlu pusing-pusing mencari lembaga-lembaga pendidikan Islami. Karena apa? Hampir di setiap tempat lembaga pendidikan yang bernuansa Islami, mulai dari madrasah sampai pesantren, majelis taklim, TPA, TPQ, itu bertebaran di mana-mana. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan umum itu sekarang hampir semuanya membuat program yang terkait dengan peningkatan spiritual. Jenengan saged tingali fenomena ini di sekolah-sekolah dasar negeri. Sekarang itu bapak-bapak, ibu-ibu, hampir
kebanyakan sekolah dasar negeri itu memiliki program-program kegiatan keagamaan seperti sholat duha berjamaah, lalu ada program tahfidzul Quran, bahkan sebagian sorenya itu membuat program madrasah diniyah. Jarene niki terose para pengelola madrasah, nek gak ngono Pak, gak payu awak dhewe. Tapi itu merupakan fenomena yang sangat bagus, yang harus banyak-banyak disyukuri oleh kita, meskipun kadangkala syukur itu luput dari diri kita. Karena seringnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala bahkan seringkali kita lupa untuk mensyukuri. Jenengan yang hampir 5 kali dalam sehari mendengar adzan bersahut-sahutan, itu kadangkala menganggap adzan itu perkara yang biasa saja. Buktinya apa? Ketika adzan berkumandang, wabil khusus bapak-bapak mungkin iku ndak gage-gage menjawab adzan tersebut dengan melangkahkan kaki nang masjid. Ono ae sebagian dari masyarakat muslim kita sing senengane menggunakan taswif. Taswif niku napa? Taswif itu bahasa kita engkosik. Sik kok ge adzan ae kok. Kadangkala begitu. 5 menit setelah adzan sik kok. Durung komat ae kok. Setelah komat pun kadangkala jek to ge komat ae kok. Muncul sikap-sikap menyepelekan syiar-syiar agama. Karena apa? Seringnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syukur kita itu lambat laun, semakin lama semakin berkurang kadang-kadang. Bahkan kadangkala ibadah itu menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa makna. Sholat saking seringnya kita lakukan, kadangkala kita itu lupa niat sholat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sholat itu melakukan ibadah, tapi karena seringnya kadangkala sholat itu seolah-olah hanya sekedar kebiasaan, sehingga tujuan hikmah utama dari sholat itu hilang. Sholat tidak bisa lagi menjadi satu wasilah untuk memperbaiki komitmen kita dengan Allah. Sholat semakin susah menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara keji dan mungkar. Karena apa? Sholat sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kita kemudian terjebak pada satu situasi yang namanya formalitas agama. Jadi kita melakukan sholat, kita melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lain itu hanya sekedar formalitas tok. Tidak ada dampak efek yang ditimbulkan dari rangkaian ibadah yang kita lakukan. Hari-hari ini bahkan mungkin 2, 3, 4 tahun ke belakang, kita mendapatkan satu kemudahan untuk misalkan yang sekarang lagi ngetren itu melakukan ibadah umroh. Sakniki umroh itu koyok-koyoke kok semakin ngetren dan semakin gampang. Apalagi
didukung dengan waktu tunggu antri haji yang semakin panjang. Orang itu seringkali kemudian memilih alternatif umroh. Ngaten nggih? Apalagi didukung dengan banyak travel yang memberikan promo. Ada yang sempat membuka 50 juta bisa umroh untuk 3 orang. Berarti satu orang lah cuman kena sekitar 16 juta. Berapa? 16 jutaan. Loh, padahal kalau menurut aturan Kementerian Agama yang pernah saya tahu itu, umroh itu tahun 2019 sebelum saya balik ke Lamongan itu minimal harus membayar sekitar 23 juta. Itu yang paling minimal normal bisa orang itu pergi. Lah kok ada travel yang berani memberikan sampai 17 juta sampai 15 jutaan. Wah, berarti ini semakin kita dipermudah untuk melakukan suatu ibadah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idealnya semakin banyak orang melakukan umroh, itu kan semakin kondisi kita itu baik. Karena apa? Semakin banyak orang umroh, semakin banyak orang baik. Ngoten nggih? Di sana orang selama katakanlah 2 pekan, ada yang 10 hari ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan. Ya, karena hakikatnya umroh itu kan merangkum semua ibadah yang biasa kita lakukan. Sholat ya ada, kadangkala puasa ya ada, semuanya dirangkum dalam ibadah haji atau umroh tersebut. Pulang-pulang iku kudune wong-wong kae sing melakukan umroh dan haji itu semakin baik. Bahkan bisa-bisa menularkan kebaikan yang mereka dapatkan ketika menjalankan ibadah umroh. Tapi ketika kita lihat semakin banyak orang melakukan umroh, ternyata tidak semakin baik kondisi kita, baik dalam tataran pribadi apalagi dalam tataran sosial kemasyarakatan. Yang umroh dalam tataran pribadi mulai saka umroh yo balik lagi ke settingan awal. Sing biasae ra tau nang masjid yo tetep gak tau nang masjid. Sing biasae gak pernah jamaah yo balik lagi gak pernah jamaah. Ibu-ibu ngapunten nggih, mohon maaf. Sing biasae belum menutup aurat yo balik lagi buka aurat. Lah ini kan berarti ada yang bermasalah. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan ternyata terjebak pada sebuah formalitas, tidak membawa dampak apa-apa bagi kita. Ini menjadi perkara yang cukup memprihatinkan untuk kita rubah. Konsep pemahaman kita tentang ibadah itu harus mulai kita rubah. Mindsetnya itu harus kita rubah. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu tadi terlalu seringnya kita melakukan ibadah, semakin banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadikan kita lalai untuk bersyukur. Makanya mungkin ini perlu sekali-kali panjenengan menika melakukan perjalanan ke sebuah tempat di mana panjenengan itu akan merasa terasing karena di situ panjenengan jadi orang minoritas. Perlu kemana?
kalau tidak bisa kemana-mana, coba pergi misalkan ke daerah Lamongan bagian selatan, di mana komitmen untuk menjalankan agama itu kadangkala sangat lemah. Ning ukurane jek nang daerah-daerah Sukodadi, nopo malih Pantura Lamongan, kadangkala itu kita terjebak dengan formalitas. Karena apa? Kita mayoritas mudah untuk melakukan segalanya. Ke Lamongan Selatan coba. Yang kadangkala ketika kita beribadah bersebelahan dengan gereja, muncul fenomena kristenisasi. Atau kalau panjenengan mau yang agak menantang, pergi ke Indonesia bagian timur. Atau kalau mau panjenengan sekalian holiday begitu ya, liburan, uangnya rezekinya banyak, panjenengan ke negara-negara minoritas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah panjenengan di sana menghabiskan waktu sepekan, 2 pekan sampai 1 bulan. Panjenengan akan merasakan betapa besar nikmat yang selama ini kita lalaikan. Sama seperti orang yang sakit. Orang yang sehat itu jarang sekali mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Terus nih, kadangkala kita itu lupa bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat yang sangat besar, sangat banyak kepada kita melalui kesehatan yang ada pada diri kita. Tapi sehat nek ra duwe ngeluh napa mboten? Ngeluh. Padahal awalnya sehat. Tapi gara-gara cuma tidak punya uang, atau punya uang sebenarnya cuman rasa piro akeh, itu ngeluhe pol-polan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, urip kok melarati koyo ngene ya. Loh, padahal nikmat sehat itu sudah diberikan oleh Allah bertubi-tubi. Orangnya nggak pernah sakit. Mentok-mentok sakit yang paling parah itu cuma masuk angin kok. Sambate kakek. Nggih. Begitu pula dengan ngapunten nggih. Kadangkala orang yang punya rambut itu lupa kalau punya nikmat namanya rambut. Coba dia terus kemudian diuji oleh Allah dengan tidak punya rambut, pasti dia akan merasakan, oh selama ini nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak. Begitu pula dengan kita. Cobalah sekali-kali melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah di mana Islam itu menjadi minoritas. Itulah kenapa di dalam banyak ayat Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu menganjurkan kita untuk melakukan perjalanan. Qul siru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Begitu banyak kalimat-kalimat sair, saro yasiru sairun, perjalanan, itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar apa? Kita bisa kembali meriset, kita bisa kembali mengulang rasa syukur kita ketika menghadapi situasi-situasi yang kurang ideal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat tersebut mungkin kita tidak bisa lagi mendengar kumandang azan. Di Indonesia ada daerah-daerah yang seperti itu. Dulu pas masih kuliah, saya pernah melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Provinsi Bengkulu, naik di daerah yang namanya Muko-Muko. Di Muko-Muko itu ada sebuah tempat yang agak tinggi datarannya, dekat dengan Sumatera Barat. Itu masyarakatnya, Masya Allah, ternyata setelah sampai situ saya tahu masyarakatnya itu transmigran semuanya dari Pulau Jawa.
rata-rata dari daerah Blitar. Makanya desanya itu disebut dengan nama Blitar juga. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu ada masjid. Satu desa itu satu masjid. Dan masjidnya itu la haula wala quwata illa billah, sholat maghrib saja itu yang hadir mok muadzine tok. Ini muadzin kalau masuk angin, masjidnya sepi, tidak ada kumandang azan sama sekali. Coba jenengan bayangkan. Saya tinggal di rumahnya Pak RT. Pak RT-nya juga begitu. Nggak pernah terketuk sama sekali untuk bisa berangkat memakmurkan masjid. Itu masih di Indonesia. Apalagi kalau panjenengan jalan ke beberapa daerah di luar negeri, pasti panjenengan bakalan mendapatkan kondisi yang hampir serupa. Mungkin kalau panjenengan tinggal di sana selama 1 tahun, bisa jadi 1 tahun panjenengan tidak pernah mendengar azan. Ini ada Pak Is ini pengalaman dulu tinggal di mana? Jerman. Nggih Pak Is. Jenengan tanya kepada beliau, yo opo rasane manggon nang Jerman selama mungkin beberapa tahun tidak pernah mendengar kumandang azan sama sekali. Jenengan bayangkan. Ramadan yang lalu, ini cerita mawon. Ramadan yang lalu saya diberi kesempatan untuk pergi ke negara kecil di wilayah Samudra Pasifik. Namanya Kaledonia Baru. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, satu negara itu cuman ada 3 masjid. Jenengan bisa bayangkan nggih? Satu negara hanya ada 3 masjid. Gampangane sak Lamongan ini cuman ada 3 masjid. Bapak-bapak api Jumatan gak bingung kok? Nggih, panjenengan tidak akan pernah bisa melakukan majelis taklim seperti ini. Nggih, gak akan pernah bisa. Ojo majelis taklim seperti ini nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk bisa menunaikan sholat jamaah saja susah. Nggih, ini yang hadir di sini saya yakin bukan orang sekitaran masjid tok, yang paling jauh sih nih. Oh, saya yang paling jauh. Jenengan pundi, Pak? Lamongan Gelagah. Berapa kilo dari sini? 10 kilo. Oh, Ciado anakku berarti, nah. Dari Babat. Saya dari Babat. Babat berapa kilo ke sini, gitu? 18. Saya itu berapa kilo dari Brondong ke sini itu sekitar 30-an kilo, 35 kilo. Nggih, 35 kilo. Itu masih belum apa-apa. Nggih, itu masih belum apa-apa. Karena apa? 35 kilo itu jarak yang cukup pendek untuk ditempuh. Di sana orang kalau mau Jumatan ibadah wajib satu pekan 1 kali, itu ada yang harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 200 kilo gawe Jumatan tok. Makanya di sana tempat-tempat yang jauh dari masjid, agamanya boleh Islam, tapi mungkin seumur hidup mereka nggak pernah Jumatan. Serius. Saya pernah diberi cerita oleh salah satu kaum yang ada di sana. Kaum itu katakanlah kalau bahasanya orang Lamongan itu mudin. Diceritai mudin pernah membawa sekitar 12 orang untuk pertama kali melakukan sholat Jumat. Padahal mereka ngakunya Islam sejak kecil, tapi baru pertama kali melakukan Jumatan. Dan untuk melakukan itu saja beliau harus menempuh jarak kurang lebih 240-an kilometer. Perjalanan untungnya jalan di sana itu apik-apik gitu.
Jadi ketika jalan itu nggak terasa terlalu lama. 270 itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam. Oke, 5 jaman 4 jam. Itu merupakan satu kenikmatan yang sering kita lalaikan. Bisa sholat jamaah. Oke, makanya bapak-bapak sing jek males gitu. Niku kirimai ke daerah-daerah minoritas. Berkerasa di sana. Oke. Karena apa? Hampir nggak pernah ada jamaah. Bagi orang-orang kafir. Lo daripada bikin dosa di sini, tiap kali mendengar azan ratau di Gatekno, mending kirim aja ke sana. Nggak pernah mendengar azan, yo nggak ada kewajiban untuk melakukan sholat jamaah. Gampangnya kan seperti itu. Masya Allah, orang demi melakukan amalan-amalan kebaikan itu harus menempuh jarak puluhan kilo. Makanya kita mengeluh harus jauh-jauh pergi ke majelis taklim ini, nggih. Masjidnya rado ado saiki padahal yo duwe sepeda motor. Ayo kita ingat dengan saudara-saudara kita yang memiliki berbagai macam halangan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kala sering tidak kita rasakan, baru kita rasakan ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak ideal. Nggih. Jenengan bayangkan untuk bisa sholat jamaah aja rekosone seperti itu. Saestu ketika muncul sikap malas pada diri kita untuk beribadah kepada Allah, ingatlah ketika nanti suatu saat Allah akan memberikan ujian kepada kita tinggal di negara-negara minoritas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa masalah yang lainnya, contoh ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang kemungkinan besar itu halal. Itu seringkali bahkan muncul orang-orang yang tidak bisa mensyukuri itu sehingga pada dirinya terbersit keinginan untuk mencoba makanan-makanan sing tidak halal. Di beberapa kota besar itu sempat muncul fenomena ada mbak-mbak nganggo jilbab, tapi kemudian dengan bangganya dipamerkan di media sosial mengkonsumsi daging babi. Bahkan banyak sekali muncul fenomena-fenomena generasi sekarang yang melakukan al-mujaharatu bil ma'asi, mempamerkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan dengan mengkonsumsi minuman keras. Nek perempuan pakai jilbab ngerokok itu sudah tidak terhitung lagi sekarang. Saya kemudian berpikir, di saat orang-orang lain berusaha menjaga dirinya dengan hanya mengkonsumsi makanan-makanan halal, kok bisa-bisanya orang-orang ini begitu bangga bisa mengkonsumsi makanan-makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang tinggal di negeri-negeri minoritas muslim itu kesulitan untuk mengakses makanan halal. Karena apa? Karena mereka tidak terfasilitasi, terutama kalau mau mengkonsumsi binatang-binatang sembelihan, daging-daging, itu tidak terfasilitasi dengan sembelihan-sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke? Sehingga muncul di kalangan mereka istilah ABB. Apa itu ABB? Asal bukan babi. Seperti itu. Wis pokok ini gak babi, panganan lain gak apa-apa. Nggih, loh, padahal kalau menurut hukum fikih, ngoten nggih,
yang namanya binatang sembelihan itu statusnya bisa berubah jadi haram meskipun secara zat itu halal. Kapan? Ketika dia tidak disembelih sesuai dengan aturan-aturan syariat. Tapi masalahnya, selain muncul keinginan untuk mengkonsumsi makanan-makanan non halal, kadangkala sebagian masyarakat kita saking tidak pedulinya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, itu juga mulai muncul bapak-bapak, ibu-ibu, praktek-praktek sembelihan non halal, tapi dijual bebas di negara kita. Kasus paling terakhir yang saya dapatkan dari pengusaha kuliner yang saya kenal. Beliau itu pengusaha akikah. Suatu ketika makan mie ayam di daerah, saya sebutkan nggak apa-apa gitu. Di daerah Karanggenang. Di daerah Karanggenang. Jenengan tahu, orang kalau makan mie ayam itu teman yang paling enak apa? Mie ayam ada cekernya, ada kepala. Nah, beliau itu karena memang pengusaha kuliner, tiap hari juga nyembelih binatang karena usahanya itu usaha akikah. Dia menemukan ternyata ndase pitik sing mau dia konsumsi itu gulune walus mulus. Koyok habis perawatan. Nah, ayam kalau lehernya itu halus mulus itu kan nggak normal. Karena apa? Ada kemungkinan ayam ini tidak melalui proses sembelihan. Dikirim ke saya, terus kemudian ditanya, ini hukumnya apa Ustaz? Saya yakin ayam ini tidak melalui proses sembelihan. Karena apa? Gulune itu kan panjang, sepanjang itu pula tidak ada bekas sembelihan sama sekali. Duh, itu sekarang bapak-bapak, ibu-ibu mulai muncul di masyarakat kita. Banyak, terutama di pasar-pasar yang di situ juga ada RPH-nya, rumah pemotongan hewan. Sing motong niku kadang-kala tangi turu. Ada pelanggan, "Pak, aku tuku pitik siji." Langsung tangi turu, jek durung kaosan, jek mau mripate niki nggih tasih mungkin belum sepenuhnya sadar, langsung ngekok mari. Mbok iku maca bismillah, mbok enggak. Kadang-kala seperti itu. Nggih. Muncul praktek-praktek keagamaan yang terkait dengan makanan halal yang justru tidak sesuai dengan syariat. Bener, lupa, itu kan tetap daging ayam, enggak daging ayam. Cuman kan prosesnya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, ini mulai muncul dan harusnya mulai menjadi perhatian, bukan hanya oleh kita sebagai konsumen, tapi juga menjadi perhatian bagi aparat pemerintah yang seharusnya bekerja sama dengan para ulama. Kita itu kan sudah terus kemudian kehilangan apa nggih? Kalau bahasa saya itu sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu sehingga dianggap biasa saja. Sama seperti gini loh bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bapak-bapak nih, ibu-ibu nggak usah, bapak-bapak saja. Bapak-bapak kalau misalkan pindah ke sebuah tempat baru, di situ ternyata jenengan punya tetangga, mbak-mbak yang setiap pagi itu jemur pakaian di depan rumahnya, tapi dia mengenakan tank top, kemudian celananya hot pants. Pertama kali jenengan pindah ke situ, rasanya seperti apa? Pasti keluar melihat itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Balik masuk lagi. Tapi setelah 1 bulan, kira-kira masih astagfirullah atau sudah berubah jadi subhanallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu setelah 1 tahun. Loh, seperti itu. Kadang-kala berbagai macam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat kita
Kalau pertama kali muncul di kita, itu kita akan memiliki sikap denial yang sangat kuat. Betul nggih? Penolakan terhadap itu karena apa? Tidak sesuai itu dengan syariat. Tidak sesuai itu dengan komitmen kita sebagai seorang muslim. Tapi coba ketika kita tidak menegur itu, ketika kita tidak melakukan nahyun anil mungkar, kemudian lama-kelamaan itu akan dianggap sebagai sebuah perkara yang biasa. Bahkan mungkin bukan hal biasa lagi, kita naudzubillahi min dzalik akan menikmati itu. Gak apa-apa, mumpung kan gak ono gak iso dinikmati. Kadang-kadang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa? Karena kita kurang bersyukur sebagai seorang muslim. Kesyukuran itu tidak hanya kita tunjukkan dengan ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena untuk menjadi bersyukur itu memang tidak cukup. Betul, mungkin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang syakir, pribadi-pribadi yang bersyukur, tapi kita belum berubah statusnya menjadi pribadi-pribadi yang syakur, sing pinter mensyukuri nikmati Gusti Allah. Sehingga wajar kalau terus kemudian Allah mengatakan wa qalilun min ibadi asyakur, dan hanya sedikit pribadi-pribadi dari hamba-hambaku, katanya Allah Subhanahu wa taala, yang pinter untuk mensyukuri. Mungkin kita sudah bersyukur karena hampir setiap hari kita mengucap alhamdulillah, tapi level kita masih di situ dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin sudah puluhan tahun kita berada di level ini dan belum mampu untuk menaikkan level kita menjadi syakur. Karena untuk menjadi syakur itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita melalui proses yang sangat rumit. Karena apa? Kita dituntut untuk menundukkan jasa semua nikmat yang ada pada diri kita, baik yang zahir maupun yang batin, untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini prosesnya menjadi sangat sulit, sehingga tidak semua orang itu bisa bersyukur. Nikmat mata ketika sehat kita ucapkan alhamdulillah, kita sudah bisa disebut sebagai orang yang bersyukur. Cuman ketika kita tidak bisa menundukkan mata hanya untuk beribadah kepada Allah, kita belum disebut sebagai orang yang pandai bersyukur. Oke? Nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga juga demikian. Ketika kita diberi pendengaran yang sehat, mulut yang sehat, kita cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, disebut orang yang bersyukur. Tapi kita belum tentu menjadi pribadi-pribadi yang syakur, yang pintar bersyukur. Karena apa? Hidung kita, mulut kita, telinga kita kadang-kala, bahkan mungkin seringkali melanggar aturan syariat, melanggar aturan Allah, melampaui batas, tapi kita tidak sadar. Seperti itu. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mendengarkan musik, mbah iku pop, mbah iku dangdut, daripada mendengar lantunan Al-Quran. Kira-kira panjenengan merasa atau enggak? Kalau enggak merasa, berarti benar kita belum pandai mensyukuri nikmati Gusti Allah. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, kita terjebak pada situasi di mana musik itu lebih menyamankan, mengenakkan bagi diri kita. Wah, ini berarti alarmnya sudah bahaya.
Loh karena apa? Ternyata lantunan musik lebih membuat diri kita tenang ketimbang lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Loh, apa orang yang seperti ini layak untuk disebut sebagai orang yang pandai bersyukur? Tentu belum. Bahkan masih jauh panggang dari api. Tapi sepindah balik, karena kita sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti itu, rasa syukur kita, sensitivitas kita, sensornya itu semakin lama semakin down, nggak peka gitu. Jadi ibu-ibu jangan selalu mengatakan bapak-bapak nggak peka. Loh, jenengan sendiri kadang-kadang nggak peka. Nggak peka barek sopo? Barek isyarat-isyarat yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu baru dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita syukuri ketika kita berada di Indonesia dengan berbagai macam fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang akhir-akhir ini menjadi sorotan pribadi saya, itu adalah tentang bagaimana orang tua di Indonesia ini semakin lama kok semakin tidak perhatian dengan pendidikan anak-anak. Loh, kita ini sudah termasuk enak loh, walaupun masih kurang ideal. Lembaga pendidikan banyak, terutama lembaga pendidikan Islam. Tidak idealnya karena ya rata-rata kita didik anak kita secara agama itu berhenti pada saat mereka berada di sekolah dasar. Gitu gitu. Jenengan perhatikan toh, apa jenengan juga tidak peka terhadap masalah ini? Saya 2020 sejak pindah ke Lamongan lagi itu selalu memperhatikan iki arek-arek. Kenapa mereka yang ngaji di TPA itu hanya mereka yang berada di sekolah dasar. Nek wis munggah nang jenjang SMP, iku rata-rata wis gak gelem ngaji. Nggak tahu ini mungkin jenengan memikirkan juga tapi tidak terungkapkan atau bagaimana. Tapi saya ungkapkan karena ini menjadi satu keresahan. SMP itu hampir TPA sudah tidak melayani koyok. Tidak melayani kemungkinan karena tidak ada muridnya. Dan yang jadi masalah, orang tua sudah tidak pernah wegah lagi nek anak SMP ra tau ngaji. Sadar nggih panjenengan sedaya nggih? Cuman belum terungkapkan saja. Monggo sekarang diungkapkan. Karena kalau tidak kita ungkapkan, ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang berlanjut terus-menerus. Nggih, bersyukur nek panjenengan punya anak setelah sekolah dasar mondok, pasti tetap ngaji, tapi nek enggak mondok. Fenomenanya seperti apa maneh nek wis masuk SMA. Weh, ojo ngaji, wong sobo masjid ae. Enggak. Coba sekarang hitung berapa masjid yang di dalamnya terdapat jamaah SMA-nya. Nah, sekarang saja deh yang ikut ngaji sing di bawah 30 tahun berapa? Pak Ahmad ya nih di bawah 30 tahun. Loh, seperti itu kan realitanya. Tapi kita tidak pernah kemudian memiliki kerasahan yang bersifat lebih komunal begitu gitu, sehingga tergerak untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Karena apa? Ya mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan ngaji, masih banyak engko nek wis ape tuwa-tuwa lah ge balik ngaji maneh lah. Itu nikmat yang menurut saya kok hampir tidak disyukuri oleh sebagian besar masyarakat. Lu serius? Nggih?
Orang tua itu sekali lagi sudah kehilangan sensitivitasnya. Wis SMP, wis seperti seolah-olah tanggung jawab untuk mendidik itu sudah selesai. Enggak. Padahal semakin anak itu dewasa, apalagi ketika menginjak usia balik, maka kewajiban itu atas orang tua semakin berat. Karena apa? Loh, bapak-bapak, ibu-ibu, fenomenanya anak-anak itu ketika masih kecil dipeleter, gak gelem opo-opo, gak gelem ngaji, gawakno pecut, gawakno opo-opo, nggih. Sing cilik-cilik wedok-wedok gak gelem nganggo jilbab, dipowokso nganggo jilbab, cilik padahal belum wajib. Giliran sudah dewasa, ketika mereka balik, justru yang perempuan harusnya menggunakan jilbab, gak nganggo jilbab, wong tuane tenang-tenang ae. Nggih, kecil peleter sholat, giliran sudah balik ndak pernah diingatkan untuk menunaikan sholat. Ini fenomena. Dan ini menunjukkan betapa kita itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala diberi lingkungan yang kondusif untuk menjalankan syariat agama. Nggih, ini kan aneh. Makanya muncul kalau di ibu-ibu itu muncul fenomena ketika anaknya kecil, anaknya nganggo jilbab, ibuke ra jilbaban. Nggih. Ketika ibunya menua, anaknya semakin besar, giliran ibuke sing jilbaban, anaknya gak jilbaban. Ketemu gitu gitu. Ketemu nek bapak-bapak, anaknya masih kecil, masih batita, masih balita, belum mumayyiz, belum balik, masya Allah kemana-mana diajak. Ojo sholat jamaah, pengajian nang wadah diajak. Giliran anaknya sudah SMP, giliran anaknya dewasa menginjak SMA, sudah tidak pernah lagi, dan dia juga sudah tidak mau lagi mengajak. Padahal kewajiban untuk mendidik itu lebih kuat ketika anak-anak itu berusia balik ketimbang ketika anak-anak itu masih nggih. Muncul beberapa excuse, nggih, beberapa apologi dari bapak-bapak. Lah, kan sudah dewasa, harusnya sudah bisa berpikir sendiri. Loh, belum. Anak-anak kita itu sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, ojo SMP, SMA. Loh, kadang kala lulus kuliah ae guru iso mikir. Sekarang anak-anak kita lulus kuliah itu gurung bisa mikir. Buktine apa? Ditakoki lulus kuliah, Mas, terus mari kuliah ngene apene ndi? Yo mbah Bu, durung duwe rencana lho. Seperti itu. Itu kan artinya anak-anak kita sekarang itu secara umur boleh tua, tapi pemikiran sangat-sangat kanak-kanak sekali. Dan itu akibat apa? Itu akibat orang tua yang memang kurang pintar mensyukuri nikmati Gusti Allah. Biyen durung duwe anak, ngarep-ngarep duwe anak, wis duwe anak, ditelantarkan secara tidak langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, iki jamnya lho. Iya. Oh, sini gue nggak ada kacang. Podo luwe. Gak kerasa. Apa anyep iki? Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, nek kita merasa sudah sangat nopo nggih, terlalu terbiasa melakukan, mempraktekkan, menampilkan dan menampakkan syiar-syiar agama, sehingga ibadah yang aslinya mengharapkan ridho Allah itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Amalan-amalan kebaikan ini hanya sekedar formalitas tok. Nggih, ngaji yo ngaji, ibadah yo ibadah, tapi tidak memberikan
berdampak sama sekali bagi kehidupan kita, maka mungkin sudah saatnya kita melakukan perjalanan. Siru fil ardi, berjalanlah kalian di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun gak usah sing adoh-adoh, sing kira-kira panjenengan bisa menemukan kondisi tidak ideal Islam untuk dipraktikkan. Di situ kita belajar, di situ kita kembali bertafakur, kita kembali bertadabbur, kita kembali memikirkan selama ini yang sudah kita lakukan itu apa. Apakah hanya sekedar formalitas, menggugurkan kewajiban tanpa makna, atau terus kemudian kita memiliki perkara-perkara yang lebih mulia untuk digapai daripada hanya sekedar menjalankan ibadah-ibadah semata. 1 minggu lah di sana, 3 hari lah di sana, kita balik, maka kita akan menemukan diri kita itu semakin mensyukuri nikmat-nikmati Allah. Kita akan terrefresh kembali, tersegarkan kembali untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sing jenenge nglencer itu perlu, tapi nglencere yo ojo nang tempat wisata rek. Itu mau seneng-seneng tok, tapi setelah itu kita tetap malas. Wisatanya kemana? Ke wilayah-wilayah minoritas Islam, di mana sekali lagi Islam tidak bisa ditampakkan dengan sempurna. Monggo sekali-kali nanti mungkin jamaah yang biasanya ikut pengajian IKT difasilitasi. Ayo ngajar nang direk. Jangan melancar ke tempat-tempat wisata, WBL, Maharani, ya Malang. Oh itu daerah enak semuanya. Kalau mau Malang bagian selatan. Sing di situ masih banyak orang-orang yang nggak ngerti agama. Karena kebetulan dulu pas kuliah juga pernah melakukan KKN di sana. La haula wala quwata illa billah. Bener-bener. Pokoknya Jawa bagian selatan ini jenengan harus sering kunjungi untuk banyak mensyukuri nikmati Gusti Allah. Nek jenengan dipantura terus, wes syukuri kemungkinan semakin lama semakin sedikit. Nggih, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira inti dari pembicaraan kita pagi hari ini adalah ayo kita bersyukur sebagai muslim yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Beribadah semaksimal mungkin kepada Allah. 1. Yang kedua, jika mulai muncul sikap-sikap tidak bersyukur pada diri kita, maka kita harus melakukan perjalanan. Kemana? Ke tempat di mana kita akan lebih banyak mensyukuri nikmat Allah, karena di situ Islam begitu susah untuk dipraktekkan dan ditampakkan. Balik lagi, kita sudah tersegarkan kembali. Mudah-mudahan yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, agar diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, bisa secara konsisten menjalankan nilai-nilai agama, sehingga nanti kita juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka khair wa nahnu fiha shalah wa hajatal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma
a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wafdul man khadhala al-islam wal muslimin al-yahud as-sahyaniyin wa a'wanahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para nyambungipun jenengan pangapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.